Saat ini aku berhadapan dengan D. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuruhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat ingat ku berhadapan denganmu, mendengar suara-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
selalu menikmati kasih-Mu, di mana Engkau semakin melimpahkan kasih karunia-Mu bagi kami ya Tuhan. Firman Roh Kudus semakin menyatakan dalam hidup kami, sehingga kami merasakan betapa indah, betapa bahagia selalu ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sampai suatu waktu kami boleh mengalami kebahagiaan yang kekal bersama dengan Engkau ya Tuhan. Semuanya pagi ini kami datang merendahkan diri, mempersembahkan seluruh hidup kami Tuhan di atas mezbah-Mu Tuhan, untuk datang menaikkan doa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami, sucikan layakkan kami menghampiri tahta kekudusan-Mu Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan, dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh yang Kudus. Mulai dari hamba, untuk hamba mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membaharui semakin hari semakin layak di hadapan-Mu. Urapi juga kami semua umat-Mu, baik yang ada di tempat ini yang mengikuti lewat siaran langsung, siaran tunda, setiap telinga yang sempat mendengar, urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemahan lembutan, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman-Mu, bertumbuh menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis. Kami persembahkan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan kami, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami menjadi penyembah yang benar, sampai suatu waktu bisa mencapai ukuran penyembahan yang sempurna, yaitu firman Roh Kudus juga adalah dua tangan Tuhan yang terulur bagi kami, menolong kami, memulihkan, mengangkat kami dari setiap keterpurukan, kemerosotan yang dialami hari-hari ini Tuhan. Apapun itu Tuhan sanggup untuk mengangkat, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan bagi kami, bahkan menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Sampai satu waktu kemustahilan tertinggi bisa menjadi sama, sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita. Kuasa-kuasa iblis menggoda merintangi kami saat kami membaca, merenungkan firman, saat kami menyembah lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasati, main-main. Kami usir semua di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pagi ini kita datang untuk merendahkan diri, sujud di bawah kaki Tuhan, membaca, merenungkan firman, juga kita akan sujud untuk menyembah Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan kitab dalam kitab Nabi Amos. Amos pasalnya yang kelima. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 13. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit lagi. Anak-anak darah Israel terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan,
dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi tipu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang Belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan yang mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan meminum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Puji Tuhan, demikian lanjutan bacaan kita pagi ini. Mulai dari ayat 1, ini adalah ratapan tentang Israel. Ya. Di sini dikatakan bahwa telah rebah, ya, tidak akan bangkit lagi. Anak-anak darah Israel terkapar di atas tanah, tidak ada yang membangkitkannya. Kita perhatikan, ya. Israel, terutama anak-anak darahnya. Israel adalah umat pilihan Tuhan. Nah, kita juga, ya, sekalipun kita tadinya adalah bangsa kafir, tetapi kita juga sudah mendapat kemurahan Tuhan untuk masuk di dalam pilihan Tuhan, ya, lewat jalur belas kasihan atau kemurahan Tuhan, ya, yang membawa kita dalam 1 Petrus 2 ayat 9, yang memanggil kita dari kegelapan kepada terang. Itulah lewat kebenaran firman. Ya, kamulah bangsa yang kudus, ya, umat kepunyaan Allah, bangsa yang terpilih. Ya, jadi lewat penyucian, lewat kekudusan, kita menjadi umat yang dipilih oleh Tuhan. Ya, itu sebabnya ini menjadi awasan bagi kita. Jangan sampai umat yang telah dipilih ini, ya, di sini terkapar, ya, terutama anak-anak darah. Ini bicara, ya, generasi muda, ya, anak-anak darah juga dalam pasal 8 disebutkan teruna, anak-anak pemuda yang gagah, anak-anak darah itu, ya, pemudi, ya, jadi pemuda-pemudi, ya, generasi muda, ya, tidak bangkit lagi, jatuh dan tidak bangkit. Ini menjadi perhatian bagi kita semua kaum muda. Perhatikan, nah, kita semua umat pilihan Tuhan, ya, jangan sampai ini terjadi atas hidup kita. Ya, kenapa sampai dia rebah, tidak bangkit lagi? Nah, di sini disebutkan bahwa, ya, karena dosa, ya, dosa yang semakin bertambah. Pada ayatnya yang ke-12, ayat 12, sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak
dan dosamu berjumlah besar. Jadi dosa yang bertambah-tambah. Ya, ini kita perhatikan, ini yang menghancurkan generasi muda, bahkan semua, tidak hanya yang muda tapi yang tua, ya siapapun hari ini, ya berpotensi untuk jatuh, ya, bahkan tidak bangkit lagi karena dosa yang menguasainya sudah banyak, sudah besar ya. Dosa itu beban terberat. Jadi kalau dosa sudah menghimpit ya, seperti orang yang tertimpa beban, tidak mampu bangkit lagi karena bebannya terlalu berat, ya, menindih dia. Nah itulah orang yang bertambah dalam dosa, ya, semakin bertambah dosa, semakin itu sebagaikan, ya, sudah ditumpuk beban 50 kilo, tambah lagi 1 kilo, 2 kilo, ya semakin berat sampai ya nggak mampu bangkit lagi. Itu sudah enjoy dalam dosa, ya, dan sudah ya, malas bertobat, bahkan ya sampai tidak bisa lagi bertobat. Nah ini kita perhatikan, kaum muda, ya, kita semua perhatikan, jangan sampai ini terjadi atas hidup kita yang sudah dipilih Tuhan, ya, mendapat kemurahan, dipanggil, dipilih Tuhan dari gelap menuju terang. Nah sekarang ayo hidup dalam terang, hidup dalam kekudusan, ya. Haleluya. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke ayat 4, ya ayat 4 ya, kita perhatikan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, sekarang kepada kita umat pilihan Tuhan, carilah aku maka kamu akan hidup. Ya, jangan ke Betel, jangan ke Gilgal, jangan menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal akan masuk dalam pembuangan, Betel akan lenyap. Kemudian sampai 2 kali dikatakan ayat 6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, ya, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Nah, ini seharusnya yang kita lakukan hari-hari, ya, mencari Tuhan, mencari firman, maka kamu akan hidup di dalam terang, hidup di dalam kekudusan. Ya, jangan sampai kita ke Betel, ya, ini menunjuk, ya, dunia ini, ya, ke Gilgal, ke Berseba, ya, jangan, ya, terpengaruh, ya, mengikuti, ya, pengaruh dunia ini, ya, akan, ya, habis, ya, Betel, ya, Gilgal itu akan lenyap semua, ya, semuanya akan binasa. 1 Yohanes pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke, ya, 1 Yohanes 2 ayat 15 ya, sampai 18. Dunia ini akan lenyap. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Terus sebab semua yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17 perhatikan, dunia ini sedang lenyap, ya, belum lenyap tapi akan lenyap, sedang, ya, menuju kepada, ya, kebinasaan. Dia akan lenyap satu waktu. Jadi namanya sedang berarti yang menuju ke sana. Sekarang memang belum, tapi yang menuju ke sana, tinggal, ya, sedikit lagi dunia ini akan lenyap dengan hukuman-hukuman yang, ya, dijatuhkan oleh Tuhan sampai hancur binasa dan berlanjut ke lautan api, ya, kekal. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah ini, yang mencari Tuhan, mencari firman, ya, hidup selama-lamanya. Mari carilah Tuhan, carilah firman hari-hari, ya, selama masih ada. Ayat lain mengatakan carilah Tuhan selama Dia berkenan untuk ditemui. Ya, selama Tuhan masih berkemurahan, ya, ingat, ya, kemurahan Tuhan juga itu ada batasannya. Kesabaran Tuhan, ya, satu waktu juga akan berakhir. Ya, dalam 1 Petrus 2 Petrus 3 mengatakan Tuhan masih sabar, ya, kepada kita. Sebab Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, jangan ada yang lenyap dengan dunia ini. Ya, Dia sabar kepada kita. Tapi ingat, ya, kesabaran Tuhan itu ada batasan.
atau waktu nanti. Ya. Seperti ayat ini dikatakan pada ayatnya yang ke-10, coba lanjut. Ya, dia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Sebab hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi, perhatikan, bumi yang dan segala yang ada di atasnya, manusia yang hidup di bumi ini semua akan hilang, lenyap. Dunia ini sedang lenyap. Perhatikan. Ya. Carilah Tuhan hari-hari ini. Carilah firman pengajaran. Hiduplah dalam keputusan firman. Ya, jangan sampai kita jatuh dalam dosa seperti tadi. Anak darah, teruna-teruna yang jatuh. Ya, terkapar oleh dosa. Oh, ini ngeri. Keadaan dunia hari-hari ini. Ya. Hukuman yang sedang menimpa dunia hari-hari ini. Ya. Di ayat sebelumnya kita sudah membaca, sekalipun ayatnya yang keempat itu ya, Amos 4 ayat 6, sekalipun aku ini memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, kekurangan roti di segala tempat kediaman, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Ya. Doa pagi hari, ibadah doa semalam suntuk. Ya. Haleluya. Kita sudah dengarkan sampai 5 kali dikatakan kamu tidak berbalik kepada orang yang sudah enjoy dalam dosa. Ya, perhatikan. Ya. Ya, sudah enjoy dalam dosa. Ya, kita sudah ya, tertimpa beban yang berat, tidak mampu lagi untuk bangkit. Ya, padahal sudah susah hidupnya. Ya, banyak orang ya, dengan pandemi, dengan perang yang belum berakhir di Eropa sekarang ya, semakin ekonomi semakin merosot. Bahkan ya, saya membaca itu di salah satu ya, haleluya, media sosial yang terpercaya ya, dikatakan di situ bahwa ya, Amerika Serikat menuju resesi ekonomi. Ya, negara yang superpower ya, bisa menuju resesi, penurunan ekonomi karena pandemi. Ya, haleluya. Karena yang juga membantu perang di Ukraina. Ya. Jadi kita melihat seluruh lapisan muka bumi ini, ya, dimanapun itu sedang menuju penurunan. Ya. Haleluya. Sedang sulit sukar, banyak yang ya, ekonominya ya, negara Sri Lanka bangkrut karena pandemi, tidak mampu bayar hutang, pengangguran bertambah, ya, orang yang hidup susah juga semakin bertambah. Ya, kekurangan di ya, segala tempat kediamannya. Tapi kamu tidak berbalik. Ya. Orang semakin hidup susah tapi semakin keras hati. Inilah ya. Ya, hidup susah ya, Anda tambah orang penipu, tambah orang mencuri, orang merampok. Justru di saat orang susah, kejahatan itu semakin bertambah. Nah, coba lihat Gempala di Palu. Orang lagi susah ya, sana sini menjarah. Nah, jadi hukuman yang menimpa dunia ini itu tidak membuat orang berbalik kepada Tuhan. Justru orang semakin jahat. Ya, dosa dikatakan sini bertambah besar di bumi. Ya, makanya kita perhatikan. Ya, perhatikan sungguh-sungguh kemurahan Tuhan. Ya, firman pengajaran yang masih diberikan, disampaikan kepada kita. Carilah firman. Maka kamu akan hidup, baik jasmanimu hidup pasti Tuhan pelihara, rohani apalagi, sampai kita bisa sempurna. Ayo berjuang ya kaum muda, berarti nanti kamu ini yang rebah lesu nanti kalau kamu tidak sungguh-sungguh. Sebab pasal 8, kenapa dia itu rebah lesu? Kenapa dia jatuh dalam dosa? Kenapa dia tidak menghargai firman? Ya, waktunya akan datang, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan lapar akan makanan, ya, haus akan minuman jasmani, tapi melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Hari-hari dengar firman, ngantuk, tiap dengar firman ngantuk. Ini orang-orang seperti ini akan rebah. Ya. Rebah, tidak bangkit-bangkit lagi. Ya, kenapa? Karena dengar firman tidak sungguh-sungguh.
Sehingga gampang jatuh dalam dosa. Kau bisa rasakan sendiri kalau kau tidak sungguh-sungguh dengan firman, hidupmu nanti. Tidak mampu tahan godaan, apalagi paksaan dosa, pasti jatuh. Tapi kalau kita cari Tuhan, cari firman, kita mendengar firman dengan sungguh-sungguh, kita praktekkan firman itu, maka itu dikatakan Mazmur 116 itu. Dengan apa seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa kau muda? Dengan apa? Baca, coba kau muda baca. Ayo, 1, 2, 3, baca. Ayo, buat. Ayo, baca, kau muda. Dengan apa? Ayo, 1, 2, 3. Dengan apa? Bukan menjaga dengan main game, bukan menjaga dengan nonton apa, menjaga dengan pergi ke sana, gabung dengan komunitas ini, komunitas itu, cari psikolog apalagi, menjaganya sesuai dengan firman. Itu tadi, kenapa anak-anak darah itu lebah, teruna itu lebah? Karena dia tidak sungguh-sungguh mencari firman, tidak sungguh-sungguh mendengar firman, mengantuk, main-main, sehingga gampang sekali jatuh dalam dosa. Satu waktu tidak rebah lagi, tidak bisa bangkit lagi. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tadi sekali lagi Amos pasal 5 tadi, dengarkanlah. Dengarkanlah ini. Tuhan katakan. Ayatnya yang kelima. Yuk, Amos 5 ayat 1. Amos pasal 5 ayat 1. Dengarlah ini. Dengarkanlah ini. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kaum muda, perkataan yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan. Hai kaum Israel. Hai umat pilihan Tuhan. Dengarlah firman ini. Jangan sampai telah rebah tidak bangkit lagi. Anak-anak darah di Israel, teruna, orang-orang pilihan yang sudah menerima firman, mendapat kemurahan Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman. Ayo carilah Tuhan, carilah firman, sungguh-sungguh hargai. Sampai firman itu mendarah daging dalam hidup. Apa yang kita dengarkan, yang kita yakini, yang kita praktekkan itu akan menjadi darah daging dalam hidup kita. Haleluya. Sehingga itulah yang menjaga kita untuk tetap bersih dan tetap suci. Menjaganya sesuai dengan firman. Semakin kita mendengar firman, menerima firman dengan sungguh-sungguh, firman itu akan menjaga hidup kita atau mendarah daging dalam hidup kita, menguasai sepenuh hidup kita, sehingga tidak mungkin bisa jatuh dalam dosa. Tidak mungkin. Jadi sederhana saja. Kenapa orang itu jatuh dalam dosa? Kenapa kaum muda itu jatuh dalam dosa? Karena tidak sungguh-sungguh dengar firman. Itu saja. Karena tidak sungguh-sungguh. Jadi kesempatan yang besar baik kita hari-hari ini saat kita duduk mendengar firman. Ini yang menjadi kekuatan kita untuk bertahan menghadapi dosa yang semakin memuncak hari ini. Juga masalah, pergumulan, kesusahan yang sedang menimpa dunia ini. Kesulitan, banyak kemustahilan. Hanya lewat firman memberi kita kehidupan. Carilah dia. Kamu akan hidup. Jasmanimu hidup, pasti Tuhan pelihara. Tuhan tidak biarkan. Rohani, apalagi tetap benar, tetap suci, sampai satu waktu kita menjadi kehidupan yang sempurna. Mari perhatikan, kita perhatikan baik-baik. Biarlah sungguh-sungguh hari-hari kita membawa hidup kita untuk semakin hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehidupan yang hidup sesuai kebenaran firman, inilah kehidupan yang bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dalam Yohanes pasal 4 kita baca ini. Seharusnya itu sudah ada
bagi kita sekarang ini. Ya, Tuhan menghendaki kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau hidup dalam kebenaran firman, sungguh-sungguh mendengar firman, percaya, praktek firman, ya, sehingga itu yang mendorong kita untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4:23. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Harusnya sudah tiba sekarang. Ya. Sekarang ini seharusnya kita sudah menjadi, ya, penyembah-penyembah yang benar. Ya, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita sungguh-sungguh dalam kebenaran firman ini, ya, hidup dalam kebenaran firman, dalam kesucian, maka kita akan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Seharusnya itu sudah tiba sekarang ini. Sampai satu waktu kita menjadi penyembah yang sempurna. Itulah daging tidak bersuara. Ya. Jadi kalau orang itu dengar firman sudah mengantuk, apalagi menyembah Tuhan. Ya. Kalau ya mendengar firman ya saya masih lihat. Tapi kalau saat menyembah ya sudah hadap sana-sana, siapa yang tahu? Dia tidur dengan tidak. Ya, mari kita sungguh-sungguh cari Tuhan, cari firman, mendarah daging dalam hidupmu, menyucikan hidupmu, sehingga engkau menjadi penyembah-penyembah yang benar sampai seharusnya sudah tiba sekarang ini. Hari-hari kita harus berjuang menjadi penyembah-penyembah yang semakin, ya, mencapai ukuran penyembah yang sempurna sampai daging tidak bersuara. Sehingga ya, di ayat ini kita membaca seorang yang tadinya berdosa, seorang Samaria. Ya, di sini ayat 1 sudah bisa baca selengkapnya. Ini percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Orang yang sudah berdosa, dulu yang hidup dalam kegelapan. Ya. Yohanes pasal 4 ini, ya. Haleluya. Ayatnya yang pertama sudah baca sampai ayat 42. Ini percakapan di dunia saja ditampilkan. Ayat 1. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria yang sudah punya, ya, 5 pasangan, 5 suami, tapi semuanya itu bukan suami. Ya, jadi sudah hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Ya, gelap hidupnya, tapi karena menerima terang kebenaran firman, dia sungguh-sungguh, ya, dia mengaku kesalahannya itu. Ya, ketika Tuhan katakan panggil suamimu, dia kata aku tidak punya suami. Dan Tuhan katakan tepat, ya, bahwa engkau tidak punya suami sebab engkau sudah punya 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suami. Ya, jadi perempuan ini benar-benar hidup di dalam dosa. Ya, sudah berkubang dalam dosa. Ya, tapi lewat kebenaran firman, dia terima firman, dia akui dosanya, dia kembali kepada Tuhan, hidupnya diterangi oleh firman. Dan Tuhan katakan sudah tiba sekarang kamu menjadi penyembah yang benar. Dan pada ayatnya yang ke 41, ya, ayat 41. Ayat 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Terus, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat. Lebih banyak lagi orang percaya. Ya, sebab pada ayat 39, mundur. Ayat 39. Ya, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi bisa menjadi saksinya Tuhan dari orang yang berdosa. Ya, hidupnya benar-benar najis, jahat. Tapi ketika diterangi oleh firman, dia mengaku dosanya kepada Tuhan. Dia hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran, dalam kesucian, menjadi penyembah-penyembah yang benar. Maka hidupnya menjadi terang, menjadi saksi.
Dan dikatakan banyak orang yang percaya kepada perempuan, kepada kesaksian yang dia sampaikan. Yuk, kamu muda, jadilah saksi. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, jangan jadi sandungan ya, bagi orang lain. Ayo jadi saksi, jangan menjadi sandungan. Ya, cukup sudah kejatuhan-kejatuhan yang lampau kita alami. Semua pasti jatuh, pernah jatuh. Tapi ayo, seperti perempuan Samaria, jangan sudah jatuh, ya, sudah diterangi firman jatuh lagi, ya jatuh bangun namanya, jatuh bangun dalam dosa. Ya. Itu malah dikatakan seperti anjing, seperti babi. Ya. Anjing menjilat muntah, babi kembali ke kubangannya. Ya. Maka semakin keadaan orang itu semakin buruk. Bukannya lebih baik, tapi semakin buruk. Tapi mari biar kita sungguh-sungguh menjadi terang, menjadi saksi itu. Jangan menjadi sandungan. Sudah cukup kejatuhan-kejatuhan yang lalu. Ayo sekarang ini jangan lagi ada yang jatuh dalam dosa. Jadilah terang, jadilah saksi Tuhan. Kaum muda perhatikan, kita semua perhatikan baik-baik. Ya. Biar kita seperti perempuan Samaria yang dulunya dalam kegelapan, tapi sekarang diterangi firman, hidup ya, dalam penyembahan yang benar. Maka kita bisa menjadi saksinya Tuhan, menjadi terang. Sampai satu waktu penyembah yang sempurna, terang dunia, itulah mempelai Tuhan. Kita bisa menyambut dia di awan-awan yang damai, bahagia selamanya bersama dengan Tuhan. Dan orang yang menjadi saksinya Tuhan, dalam Kisah Rasul mengatakan kamu akan menerima kuasa. Jadi orang yang ya, menjadi saksi itu menerima kuasa dari Tuhan. Karena Roh Kudus yang menguasai hidupnya. Ya, dia menjadi hidupan yang ya, menjadi terang, menjadi saksi, menerima kuasa dari Tuhan. Mujizat itu artinya langkah-langkah orang yang menjadi saksi Tuhan adalah langkah-langkah kuasa, langkah-langkah mujizat. Ya, sampai mujizat yang terbesar mengubahkan kita dengan sekejap mata untuk berjumpa dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Mari kita datang sungguh-sungguh pagi ini. Yuk berjuang ya. Jangan tiap doa tidur bagaimana menjadi saksi. Ayo berjuang kaum muda dan semua menjadi penyembah-penyembah yang benar. Sudah tiba, seharusnya sudah tiba sekarang. Kita menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadikan aku rumah doamu. Pujikan. Pujian. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih mendengar suara-Mu, mendengar firman Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semestuku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan
Jadikan aku Tuhan rumah doa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Dengan haleluya. Semoga kerinduan kita semua. Haleluya. Kita mau jadi rumah doa atau sarang penyamar, sarang dosa. Taruna-taruna, anak-anak darah, kaum muda, kita semua dosa semakin bertambah ya. Haleluya. Lagi menghancurkan generasi muda, menghancurkan umat pilihan Tuhan. Iblis berusaha ya, untuk menyesatkan. Sekiranya mungkin orang pilihan juga tersesat, orang pilihan juga jatuh, seperti bintang yang jatuh, sepertiga bintang itu jatuh. Yuk perhatikan, sungguh-sungguh Tuhan mengasihi kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Tuhan mau jadikan kita rumah doa, tempat kediaman. Haleluya. Ayo carilah Dia, carilah firman. Semakin sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Lagi Tuhan mau pakai kita seperti perempuan Samaria. Dahulunya dia hidup dalam dosa, tapi ketika dia mendengar firman, dia hidup dalam kebenaran, dalam kesucian, menjadi penyembah yang menahan, sehingga menjadi saksinya Tuhan, menjadi rumah doanya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa akan datang kepada terang firman. Haleluya. Tuhan mau pakai menjadi rumah doanya. Jangan jadikan hidupmu menjadi sarang penyamar, jadikan hidupmu menjadi rumah doa Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Imam-imam lain Tuhan,
Tuhan mau pakai hidupmu menjadi bait suci yang kudus, tempat kediaman Tuhan, rumah doanya Tuhan, bagi keselamatan kehidupan yang lain yang masih dalam kegelapan bagi Tuhan. Haleluya. Mari siapa yang rindu menjadi rumah doa Tuhan, menjadi bait suci Tuhan, tempat kediaman Tuhan, angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Kerinduan yang sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Jangan jadikan hidupmu menjadi sarang penyamun, jadi sarangnya dosa. Dosa yang semakin bertambah, semakin memuncak. Seperti perempuan Samaria yang dibawa dalam terangnya Tuhan, menjadi saksinya Tuhan. Biar kita juga, kaum muda kita semua, menjadi rumah doa Tuhan, bagi keselamatan kehidupan yang masih dalam kegelapan dosa. Kita bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya wassalam. Haleluya, 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 jadikan kami rumah doa. Haleluya. Tolong menjadi saksi, menjadi terangmu di tengah-tengah dunia semakin gelap oleh dosa. Utuslah kami, pakailah kami hidup. Haleluya. Untuk menuai ladangmu yang telah memulihkan, membawa jiwa-jiwa masuk dalam pembangunan tubuh sampai semua menjadi sempurna Tuhan, untuk layak berjumpa dengan Engkau di awan-awan yang permainan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami semua. Kami serahkan senang tubuh jiwa roh kami dalam tangan, menjadi rumah doa, tempat Engkau berdiam dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa jikalau Engkau berdiam dalam hidup kami, maka Engkaulah yang bekerja Tuhan. Engkau yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, menjadi Tuhan beban berat, menjadi Tuhan kesulitan, kesukaran, Tuhan penderitaan, bahkan kemustahilan dihadapi umat-Mu pagi ini Tuhan. Pribadi menas pribadi dalam nikah mereka Tuhan, buah-buah nikah, usaha, pekerjaan, studi, masa depan, apapun yang dialami saat ini, percaya kami menerima kuasa daripada-Mu Tuhan, untuk Tuhan. Tuhan, kami boleh mengalami mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, pemulihan, pertolongan Tuhan nyata bagi kami, bagi kehidupan yang menjadi saksi-Mu, menerima kuasa, mujizat daripada Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan bagi Engkau untuk menyatakan haleluya jawaban, menyatakan pertolongan, menyatakan pemulihan bagi setiap kehidupan yang sungguh-sungguh menjadi rumah doa-Mu. Pagi ini dimanapun umat berada, semua dijamah oleh Tuhan. Kuasa mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap pergumulan, persoalan, haleluya, beban berat, penderitaan, kemustahilan, semua Tuhan Engkau jamah, Engkau pulihkan Tuhan. Nyatakan kuasa mujizat, menyatakan rencana-Mu yang indah bagi kehidupan kami semua Tuhan. Kami serahkan senang tubuh jiwa roh kami dalam tangan segala perkara, semua dalam tangan. Percaya Engkau yang menjadikan semuanya baik, semuanya indah, sempurna, bahagia selamanya bersama dengan Engkau. Yang juga dalam pengembalaan di tempat ini, pergumulan, kerinduan kami, terus Engkau nyatakan firman-Mu bagi kami hari-hari ini Tuhan, sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Firman menjadi kebutuhan bagi kami,
untuk semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui. Kami semakin layak di hadapan-Mu, selalu siap sedia, selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang semakin dekat, kedatangan yang tidak terduga itu. Apa yang kami butuhkan, kami rindukan. Sarana fasilitas dalam pelayanan, pembangunan rumah-Mu di tempat ini, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa, namun kami menuruti, taat pada firman-Mu, tidak menyangkal nama-Mu, berseru berserah kepada-Mu. Kiranya kunci Daud juga Tuhan berikan bagi kami. Apabila Engkau sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Apabila Engkau sudah mengangkat, tidak ada yang bisa merendahkan kami. Semua umat-umat-Mu yang berdengar di tempat ini, semuanya mengalami pembukaan jalan, membuka pintu dari Tuhan. Engkau mengangkat kehidupan mereka semua. Kaum muda di tempat ini semua diangkat Tuhan. Masa depan yang merasa indah Tuhan, semua dipakai Tuhan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Bawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu ya Tuhan. Inilah hidup kami serahkan semua ke dalam tangan kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, yang menyertai kehidupan kami sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Menyerahkan segala kehidupan kami dalam tangan-Mu sepanjang hari, dalam setiap aktivitas yang dilakukan umat-Mu dimanapun mereka pergi berada Tuhan. Lindungi serta tubuh semua demi kuasa darah-Mu ya Tuhan. Apa yang dikerjakan, yang diusahakan sepanjang hari ini Tuhan, Engkau yang menyertai semua, baik yang bersekolah Tuhan, tolong semua studi cita-cita masa depan berhasil bersama Tuhan. Yang menjadi pekerjaan yang terbaik, tidak menghalangi ibadah pelayanan yang bekerja di sawah, di kebun, di kantor, di toko, dan berdagang, semua apapun usaha dilakukan hari-hari ini Tuhan, bukakan pintu umat merasakan pemeliharaan, perlindungan, pembelaan Tuhan secara ajaib di tengah kesulitan, kesukaran, kemustahilan dunia. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar, orang yang selalu diberkati dan menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun mereka berada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan saudara, kami teringat bagi hamba-hamba-Mu juga Tuhan, haleluya, dimanapun dalam pelayanan hari-hari ini, dalam kekabaran yang besar, baik kabar baik juga kabar mempelai diberitakan dimanapun hari-hari ini Tuhan. Hamba melayani di kota-kota, desa-desa, bahkan pelosok sekalipun Tuhan, memberkati semua hamba-hamba-Mu dalam pelayanan, membawa jiwa-jiwa, pakailah untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Juga hamba-hamba-Mu dalam Tuhan, sinode GPT ini Tuhan, tolong semua sinode ini Tuhan, yang masih Tuhan mengalami masalah hari-hari ini Tuhan, tolong ya, campur tangan menjadikan semuanya baik, menuju pada satu kesatuan tubuh-Mu yang sempurna. Jangan ada perpecahan hari-hari ini Tuhan, tolong kiranya mohon belas kasih kemurahan-Mu. Juga di ibadah persekutuan yang sudah diselenggarakan hari-hari ini Tuhan, bahkan yang terdekat ini kami berdoa juga Tuhan, ibadah persekutuan tubuh Kristus kabar mempelai akan diadakan di Tuhan Toinasa Tuhan, haleluya. Pada tanggal 9 sampai 10 Agustus nanti kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan semua Tuhan, yang memakai hamba-Mu Tuhan, yang Kau siapkan untuk menjadi saluran berkat firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu, bukakan rahasia firman-Mu Tuhan, sebagai membuka jalan segala sesuatunya Tuhan. Panitia semua Tuhan, tolong apa yang diperlukan semuanya Tuhan yang menyediakan, haleluya, sampai Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya menuju pada satu kesatuan tubuh-Mu yang sempurna. Tuhan, tolong kerinduan hamba-hamba umat-Mu yang ingin mengikuti ibadah ini. Tuhan, buka jalan semua, bukakan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan. Kerinduan kami hamba-Mu juga bersama umat-Mu di tempat ini untuk mengikutinya. Tuhan juga buka firman, buka jalan semua, haleluya, membukakan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan. Semuanya kami gunakan untuk pelayanan pembangunan tubuh-Mu sampai mencapai kesempurnaannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut hari yang baru ini melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya,
Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.